Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan mempresentasikan laporan UAS kami yang berjudul Mesin Rekomendasi Movie Menggunakan Algoritma Quotient Similarity yang disusun oleh Arfian Yoga Prasetya Putra dengan NIM 17 11 1800. Lalu Delano Ajari Mawar Febianto dengan NIM 19 11 2874 ya, saya sendiri. Yang pertama, kami mengambil teori jurnal di Movie Recommendation System Using Sentiment Analysis and Quotient Similarity. Penulis Raghav Mehta dan Shika Gupta. Ya, agak kurang familiar karena itu diambil dari jurnal luar. Tahun terbit 2020 yang bersumber dari akademia.edu. Kedua yaitu penjelasan algoritma. Algoritma quotient similarity adalah suatu algoritma yang dapat digunakan untuk membandingkan suatu kemiripan dari dokumen. Dalam hal ini yang bisa dibandingkan dalam sebuah query dengan dokumen latih dalam proses penghitungannya. Pertama yang dilakukan adalah melakukan sebuah perkalian skalar antara query dengan sebuah dokumen yang kemudian ditambahkan lalu diperkalikan antara ukuran panjang dari dokumen dengan ukuran panjang query yang telah dikuadratkan. Baik, yang ketiga adalah cara kerja algoritma quotient similarity pada aplikasi yang kami buat. Ya, ini adalah workflow-nya. Yang pertama ini adalah pengumpulan data. Pertama, kami mengumpulkan data movie menggunakan dataset. Dataset ini berisi tentang detail movie seperti director, genre, deskripsi, dan judul movie. Data tersebut akan menjadi data kami dalam proyek UAS ini. Lalu yang kedua itu progressing data. Pada tahap ini kami melakukan pengolahan dataset movie dengan pembersihan data. Jika ada nilai data yang hilang pada tahap ini, merupakan pra-progressing data ke dalam machine learning. Yang ketiga ini adalah ekstraksi data. Setelah melakukan pembersihan data, kami melanjutkan dengan integrasi data. Dalam tahap integrasi data, semua data berbentuk teks yang berisi nama file, nama film, dan aktor di dalamnya. Kita bisa menggunakan data pada tiap integrasi di data ini. Maka langkah selanjutnya yang kami lakukan yaitu transformasi data ke machine learning. Transformasi data bertujuan untuk mengkonversi data dalam bentuk teks ke nilai numerik untuk menemukan skor kesamaan antara film. Dalam dataset movie terdapat sekitar mungkin 5 ribuan film. Kami menemukan film dengan cara menekan data pada skor kesamaan antara film. Selanjutnya adalah user pengguna. Pada tahap ini, pengguna dapat menemukan film dari memasukkan film favoritnya. Setelah memasukkan film favoritnya, maka akan ditampilkan data rekomendasi dari user pengguna. Lalu selanjutnya adalah ini garis-garis ini ya kan. Itu adalah algoritmanya. Algoritma quotient similarity. Kami menggunakan algoritma quotient similarity ini untuk menemukan film favorit pada vektor dan mengubah setiap film menjadi semacam vektor, lalu menemukan kesamaan di antara film pada dataset movie. Ketika user pengguna memasukkan nama file, algoritma quotient similarity mencoba menampilkan data film yang mirip dan menyarankan data kepada user pengguna. Yang terakhir adalah list movie. Untuk list movie, rekomendasi setelah user pengguna masukkan nama file, data akan dikumpulkan. Lalu diproses untuk ditampilkan kepada user pengguna berbentuk list. Baik, akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya dalam tahap pembuatan aplikasi. Dalam tahap pembuatan aplikasi, saya menggunakan Anaconda Command Prompt untuk Jupyter Notebook-nya.
Rekat ya. Kok metu, Mas? Yuk, saya di sini mau melanjutkan presentasi dari kawan saya, Danu, dalam tahap pembuatan aplikasi. Saya menggunakan Anaconda Command Prompt untuk bikin notebooknya. Dari dulu ke inilah tampilan dari machine learning yang saya buat. Oke, pertama saya melakukan import library di sini. Oke, lebih baik saya demokan sekalian untuk aplikasi ini. Saya buat baru itu Python dengan nama ini. Udah ada di ini. Oke. Pertama saya melakukan import library-nya. Library. Pertama library NumPy. NumPy as np import anda as pd import deplib from scikit feature extraction detect import fit vectorizer from scalene metric pair with import cosine similarity. Nah, ini ada algoritma yang kami pakai. Oke, kita jalankan, tidak ada error, aman. Selanjutnya import datasetnya. Tidak ada error sama sekali. Oh ya, di NumPy as np ini dan juga pandas ini digunakan untuk menganalisa dataset. Nah, selanjutnya di library deplib setelah menganalisa menggunakan library panda S ini, kita akan mendapatkan data nama film dari dataset sehingga user pengguna harus memasukkan nama film favorit mereka. Oke, saya praktekkan saja. Ini nah, ini telah muncul tampilan dari movie dataset ini. Ini ada 5 tampilan teratas dari dataset movie ini. Dan di sini ada indeks, budget, genre, homepage, ID, keywords, original language, original title, overview, popularity, runtime, spoken language, status, tagline, title, font effect, and font. Selanjutnya, kita akan melakukan movie dataset. Di sini, ini akan menampilkan kolom number of row dan number of column. Dan setelah kita melakukan itu, kita akan melakukan select picture. Nah, selanjutnya kita memilih masukkan select picture ini dari genre di sini untuk ditampilkan seperti genre, keyword, tagline, case, dan director. Nah, kita tampilkan terlebih dahulu. Nah, data ini akan ditampilkan dan digunakan untuk
Nah, di sini dalam menjalankan select picture ini, for picture in select picture, saya akan melakukan looping di mana nilai 0 ini, nilai 0 pada data ini kita ganti dengan ring 0. Oke, aman, data error. Combine tadi saja, saya buat tadi menggunakan dari awal saran data error sama sekali. Selanjutnya kita print dengan menggunakan combine feature. Nah, ini adalah tampilan data dari combine feature, genre, keyword, title, case, dan director. Nah, ini adalah action, adventure, misalnya adalah genrenya dengan panjang film 4.000, kurang lebih 5.000, dan data type-nya objek. Ini data type-nya objek. Kemudian kita melakukan tutorials. Sekarang data error. Dan vektor sama dengan vectoris.fit transform untuk kombinasi feature ini. Kita print terlebih dahulu. Nah, ini adalah data numerik. Nah, data ini belum bisa dipakai. Kita harus melakukan similarity, di mana memasukkan algoritma Gaussian similarity untuk menemukan kesamaan antara film di combine feature ini. Saran, data error. Selanjutnya kita print email. Nah, ini adalah data similar. Ini tampilan similar dari film dataset indeks movie similar ini. Saya akan melakukan prinsip mengetahui berapa jumlah indeks film. Nah, di sini sama ya, jumlahnya sama seperti ini. Soalnya ini data dari similarity ini digunakan untuk menemukan kesamaan antar film satu sama lain. Selanjutnya kita akan menyimpan di mana perintah ini dilakukan oleh user pengguna. Nah, ini user pengguna harus memasukkan nama film favorit mereka. Contohnya saya masukkan Avengers. Enter. Ini adalah nama film favorit dari user pengguna. Selanjutnya kita akan buat list. Buat list dari judul film yang telah dimasukkan oleh user pengguna. Gitaran. Nah, ini data ini masih berantakan. Kayak gini kan kita nggak bisa lihat. Ini semua data jadi satu kayak gini kan berantakan. Maka kita perlu membandingkan datanya dengan kecocokan nama film dan tabelnya agar lebih menarik. Kita harus
mempersempit datanya terlebih dahulu dengan cara find close match diplit. Nah, diplit ini library ini digunakan itu untuk memisahkan atau memilah kesamaan dari diplit ini. Nah, ini ada name dan list of title-nya dari sini. Nah, di sini saya algoritma ini dari diplit ini, dari ini memisahkan atau memilah dari movie name ini yang setelah dimasukkan user pengguna, misal Avenger, dan ini list of title-nya ini semua filmnya. Putaran, maka akan ada dua data yang ditampilkan. Ini adalah dua judul film yang memiliki kesamaan, makanya ditampilkan. Selanjutnya, kita akan mempersempit lagi kecocokan film dari nama film yang dimasukkan user pengguna. Kita print, nah sudah ketemu The Avengers. Walaupun user pengguna tidak memasukkan nama film secara lengkap, tapi di sini jika kita mempersempit terus, kita akan menemukan nama film favorit yang dimaksud oleh user pengguna. Selanjutnya, kita akan melihat berapa banyak data dari kesamaan nama film ini yang telah dimasukkan oleh user pengguna. Nah, telah ditemukan 16 data yang memiliki kesamaan judul yang telah dimasukkan oleh user pengguna. Nah, saya akan memasukkan nilai kesamaan di sini. Nilai kesamaan ini untuk mensortir film supaya bisa menemukan rekomendasi film bagi user pengguna. Nah, ini adalah data numerik. Banyak sekali data di sini. Ini adalah skor kesamaan semua film, antara film. Nah, selanjutnya, dari data kesamaan skor ini kita jumlahkan berapa datanya. Soalnya dari sama seperti ini. Jika seperti ini, sistem belum bisa kasih rekomendasi kepada user pengguna. Makanya saya akan sortir lagi. Gunakan sort similar movie, sort similar score. Jadi dari similar score ini dan juga K lambda dari sini. Dan reverse, ini adalah pembalikan. Lalu kita print. Nah, datanya lebih sempit lagi. Setelah itu, kita akan melakukan menampilkan rekomendasi movie. Dari similar movie, data similar movie, dan telah sorting ini. Di sini indeksnya movie 0, title from index, movie datanya itu movie data, index sama dengan data, title value 0. Nah, jika if ini movie-nya kurang dari 30, print, maka kan tampilannya seperti ini. Movie suggest for you, The Avenger. Data ini, semua ini kan genrenya superhero, jenis film superhero. Di The Avenger sampai sini. Nah, sistem ini belum bisa merekomendasikan dari satu studio, soalnya ini kan campuran studio dari DC dan juga Marvel.
maka saya akan menggabungkan semua perintah yang sudah saya masukkan tadi. Sampai ke bawah, kita jalankan apakah ada error. Nah, tidak. Nah, kita akan memasukkan nama favorit film yang lain. Seperti Avatar. Nah, ini adalah jenis film science beda dari sama tadi. Ini kebanyakan. Jadi sistem ini, machine learning ini akan merekomendasikan film kepada user pengguna ketika user pengguna memasukkan film favorit mereka, judul film favorit mereka ke dalam sistem ini. Sekian presentasi dari saya untuk pembuatan aplikasi rekomendasi movie menggunakan algoritma consumer similarity. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya kembalikan kepada kawan saya, Dilan. Baik, mungkin itu yang dapat kami sampaikan dari presentasi UAS ini. Terima kasih Ibu telah membimbing kami bisa mengerjakan UAS ini sampai selesai. Mungkin ada salah kata, tutur kata dari kami maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Tati. Terima kasih Bu.